Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film Jepang yang satu ini berjudul Grateful Dead, dirilis tahun 2013, menceritakan seorang wanita muda bernama Nami yang kecewa dengan kehidupannya. Dimulai dari ibunya meninggalkannya, lalu ayahnya yang stres dan bunuh diri. Begitupun kakaknya yang pergi dengan kekasihnya membina rumah tangga. Keadaan itu membuat Nami marah dan mulai berperilaku yang tidak normal. Dia mengisi hari-harinya dengan mengamati keadaan orang-orang di sekitar, yang dimana persis seperti yang dia alami, yaitu hidup menyendiri. Dia menyebut orang-orang ini soliter. Dari apartemennya di kota, dengan teropongnya dia menyaksikan mereka menjadi gila dan mati. Bahkan berfoto selfie dengan salah satu mayat yang dia temukan terbujur kaku dalam rumahnya. Dia senang dengan kesengsaraan mereka. Namun, salah satu target pengamatannya, seorang kakek mantan selebriti yang terkenal bukannya jatuh dalam kegilaan dan kematian seperti yang dia duga. Malah diselamatkan oleh sukarelawan gereja dan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Lantas hal itu membuat Nami murka dan membunuh semua orang yang dekat dengan kakek tersebut, termasuk keluarganya sendiri. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Nami. Nami bukan anak yang ceria. Di sekolah dia suka melukai temannya. Dia orang yang pendiam dan usil. Awalnya terlihat keluarganya cukup bahagia, di mana sang ayah yang memasak untuk mereka dan menyediakan sarapan pagi. Ibunya Nami adalah pekerja sosial, yang dimana ia ikut dalam organisasi dunia untuk merawat anak-anak miskin di Afrika, sehingga dia sibuk dan jarang di rumah. Nami dan kakaknya jarang mendapat perhatian ibunya. Itulah yang membentuk sifatnya menjadi pemberontak dan suka mengusik temannya. Karena keusilannya tersebut sampai menyebabkan kepala temannya bocor dan kakaknya pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beberapa hari kemudian, ibunya Nami mendapat surat pos yang mengharuskan dia pergi ke luar negeri untuk kegiatan sosial dalam menanggulangi kelaparan anak-anak. Itulah terakhir ibunya pergi dan tak pernah kembali lagi. Kepergiannya membuat ayahnya Nami stres dan tak lagi bersemangat seperti dulu. Akhirnya, ayahnya pun mencari pacar baru yang bernama Atsuko untuk menemaninya di rumah. Hal itu semakin memperkeruh suasana. Nami tidak suka dengan wanita itu, begitupun dengan kakaknya. Tak berapa lama, kakaknya mengabari ke Nami bahwa dia akan pergi dan tinggal dengan pacarnya. Dia ingin hidup secara normal dan bahagia. Dia merasa semua orang pergi meninggalkannya dalam kesendirian. Hidupnya tak lagi sempurna. Hari-harinya diisi hanya dengan menonton siaran TV tentang penjualan produk-produk rumah tangga. Sesekali Nami coba memesan barang-barang tersebut yang membuat kamarnya penuh sesak. Sementara ayahnya dan pacar barunya hanya masuk dan keluar kamar yang membuat Nami risih melihat mereka. Dia coba menyadarkan ayahnya agar peduli padanya, namun sepertinya dirinya sudah terhipnotis oleh Atsuko yang membuatnya tak bisa berkata apapun. Belasan tahun kemudian, Nami pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Dia hidup sendiri di sebuah apartemen karena mendapat warisan dari ayahnya. Sementara ayahnya sudah bunuh diri 6 bulan yang lalu dan Atsuko sudah menghilang dari kehidupan mereka. Walaupun dalam kesepian, kehidupan Nami cukup bahagia dengan materi yang melimpah. Dia mampu membeli apapun yang dia mau. Namun walaupun begitu, Nami merasa hidupnya cukup membosankan dan coba mencari hobi baru. Dari atas gedung, dia coba meneropong orang-orang yang beraktivitas di sekitar tempat tinggalnya. Dia memperhatikan apa yang mereka lakukan di jalanan kota tersebut. Hingga pasangan yang sedang bertengkar di bangku taman pun tak luput dari pantauannya. Dari sekian banyak yang dia lihat, dia cukup terkesan dengan seseorang yang setengah gila yang setiap pagi memberi makan burung-burung di taman itu. Nami menganggap pria itu bahagia dengan kesendiriannya.
Dia lalu melakukan observasi yang dimana dia akan mencatat segala perilaku orang-orang yang hidup dalam kesendirian yang jauh dari kehidupan sosial. Nami menganggap nasib mereka tak berbeda dengannya, namun memiliki keunikan tersendiri. Tak hanya memantau dari kejauhan, Nami pun coba mengintip dari jendela kehidupan nenek-nenek tua yang hidup menyendiri. Keseharian nenek itu terlihat hanya tertidur dan berdoa. Hal itu membuat Nami mendapatkan karakter-karakter baru yang bisa dia masukkan dalam list bukunya. Di Jepang terlihat lumrah dan banyak orang mengalaminya, baik tua maupun kalangan anak muda. Mereka membebaskan diri dari kehidupan umum dan memiliki dunianya sendiri. Lalu kembali dia memantau seorang pebisnis yang sudah cukup tua yang selalu diburu waktu untuk pergi bekerja. Semangat orang tua tersebut cukup membuat Nami terkesima dan dia meyakinkan dirinya bahwa orang-orang seperti itulah yang membuat ekonomi negaranya tumbuh pesat. Beberapa hari kemudian, dirinya melihat sebuah rumah tua dengan banyak surat pos yang tertumpuk di kotak. Nami mengira bahwa penghuni di rumah ini pergi hingga tak ada yang mengambil surat-surat tersebut. Dengan penasaran, dia pun masuk ke dalam dan memeriksanya. Tercium aroma busuk yang menyengat dan barang-barangnya terlihat berantakan. Seketika dia melihat seorang kakek tua terbujur kaku di dalam kamar yang tak lain adalah penghuni rumah itu. Nami coba membangunkannya, namun ternyata kakek tua itu sudah tewas dan membusuk di rumahnya sendiri. Dia memperhatikan banyak majalah dewasa dan obat kuat. Nami merasa kakek ini mati karena menenggak obat tersebut yang membuat jantungnya berhenti. Bukannya takut, justru dia malah terlihat senang. Dia mengambil foto selfie dengan mayat kakek itu. Hobi anehnya ini semakin tak terkendali. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang yang di akhir hidupnya menyendiri adalah orang-orang yang mampu bertahan dan tidak bergantung kepada siapapun. Lalu tanpa sengaja, Nami bertemu dengan kakaknya yang dimana saudaranya ini sudah memiliki anak yang ceria dan hidup normal. Dia pun mengajak adiknya ini untuk datang ke rumahnya. Kakaknya telah menikah dengan orang lain sejak ditinggalkan pacarnya yang membawanya pergi dari rumah sewaktu Nami masih kecil. Dia pun menasihati adiknya agar segera menikah seperti dirinya dan menjalani kehidupan seperti pada umumnya. Namun Nami hanya terdiam tanpa kata. Hatinya tak sejalan dan bukan hidup seperti itu yang dia inginkan. Kembali ke pria yang suka memberi makan burung, terlihat Nami memperhatikannya dari dekat. Seketika beberapa orang anak muda coba mengusir burung-burung merpati itu yang membuatnya marah. Dia coba mengusir mereka. Bukannya pergi, justru pria ini ditantangnya. Temannya coba menengahi dengan mengatakan bahwa dia tak perlu meladeninya karena pria itu orang gila. Namun temannya ini masih tak terima hingga terjadi pertengkaran antara keduanya yang membuatnya kaget melihat tingkah pria setengah gila ini. Beberapa hari kemudian, di minimarket tanpa sengaja Nami melihat seorang kakek tua, yang dimana kakek ini adalah mantan selebritis terkenal bernama Xiaomi, yang selalu membawa acara penjualan produk-produk rumahan yang sering ditontonnya sejak kecil. Ibu-ibu yang melihatnya pun cukup heboh melihat orang tua tersebut, namun segera diusir olehnya. Nami melihat dirinya hidup sendiri, hingga dia merasa orang ini adalah target dia selanjutnya sebagai bahan observasi yang akan dia pantau. Perlahan dia pun mengikuti Xiaomi. Dia memastikan di mana kakek ini tinggal. Ternyata benar, Xiaomi hidup seorang diri karena anaknya telah berumah tangga dan tak lagi bersamanya. Sins pun beralih ke sebuah gereja yang dimana terlihat para jemaat sedang beribadah. Setelah selesai dari kegiatan tersebut, terlihat seorang pria yang bernama Yanagi yang berperan sebagai sukarelawan gereja mendekati seorang wanita yang bernama Suyong. Pria ini melakukan kegiatan di luar gereja dengan mendatangi rumah-rumah penyendiri untuk mengajak mereka mengenal Tuhan lebih dekat agar kembali bersemangat dalam menjalani hidup. Isu itu sudah menjadi rahasia umum di Jepang. Banyak orang yang mati dalam kesendirian dan dilupakan sehingga mereka butuh support dari orang-orang yang peduli kepada mereka. Dia coba meminta bantuan Suyong untuk menemaninya. Wanita ini pun bersedia melakukan hal positif tersebut. Kembali ke Nami yang dimana dia mengendap-endap mengintip ke rumah Xiaomi.
Tak lama, anak dari kakek itu yang bernama Kiano pun muncul untuk sekedar berkunjung dan memberi oleh-oleh untuk ayahnya. Namun terjadi pertengkaran di antara mereka. Xiaomi segera mengusir Kiano dan menendang hadiah pemberiannya itu. Hubungan antara ayah dan anak ini tidak lagi harmonis disebabkan Xiaomi kecewa dengan kehidupan di masa tuanya yang terjebak dalam kesepian. Sementara Kiano memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sendiri. Keesokannya, Nami pun kembali ke rumah Xiaomi untuk mencari lokasi yang cocok agar dia bisa memantau keseharian kakek tua ini. Dia pun menyewa sebuah gudang kosong tepat di depan rumahnya. Di siang hari Xiaomi mendapat sebuah paket. Dengan penasaran, Nami pun coba meneropongnya dari atas untuk melihat apa isi paket tersebut. Ternyata Xiaomi memesan beberapa keping VCD film dewasa untuk hiburannya di malam hari. Nami pun tertawa simpul melihatnya. Adegan pun beralih ke Suyong, yang dimana dia dan Nayanagi sedang menawarkan ibu-ibu tua untuk membaca Alkitab bersama. Namun mereka diusir olehnya karena dia merasa tidak membutuhkan siraman rohani. Melihat hal itu, Suyong pun tak berputus asa. Dia kembali mendatangi rumah warga, dan kebetulan dia mengunjungi rumah Xiaomi. Tanpa basa-basi, Suyong pun diusir pergi. Namun wanita lembut ini tetap bertahan dan kembali menawarkan Xiaomi untuk mempelajari Alkitab. Melihat wajahnya yang memelas, akhirnya kakek ini pun luluh dan mempersilahkan Suyong untuk masuk. Di saat yang sama, Nami yang berada di rumah kakaknya tak menyadari jika buku catatannya dibuka olehnya saat dia ke toilet. Kakaknya ini tak mengerti apa yang Nami lakukan selama ini. Dia coba membaca isi buku catatan itu yang berjudul Karakter Penyendiri, namun dia tak mengerti apa maksudnya. Seketika Nami yang kembali memantau Xiaomi, melihatnya sudah bersama dengan seorang wanita yang tak lain adalah Suyong. Dengan penasaran, dia pun melihat dari jarak dekat untuk memastikan siapa wanita tersebut. Sementara kakek tua ini menceritakan masa lalunya kepada Suyong, yang dimana dia seorang artis terkenal dan telah kecewa karena orang-orang di sekelilingnya telah meninggalkannya. Kini dia hidup dalam kesendirian dan kesepian. Hal itu membuatnya dendam kepada mereka dan tak mau memaafkannya. Suyong pun coba menenangkannya dengan mengajari ajaran yang ada di dalam Alkitab, yang dimana Tuhan itu Maha Pengampun. Maka dia berharap agar kakek ini memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, agar di sisa hidupnya dia lebih tenang dan damai. Kami no ai wa subete o yurushimasu. Dakara Xiaomi-san mo minna o. Melihat hal itu jelas membuat Nami tak senang. Dia merasa telah memiliki kakek tua itu lalu direbut oleh Suyong. Dia ingin agar kakek tua itu mati dalam kesendirian dan kesepian. Dia tak ingin jika kakek itu hidup bahagia yang jelas berbeda dengan dirinya. Nami pun teringat beberapa puluh tahun yang lalu saat dirinya mengintip di ruangan ayahnya. Terlihat temboknya penuh dengan salib, juga banyak lilin yang bercahaya di atas meja. Ruangan itu ternyata ruang persembahan dan tempat berdoa. Hatsuko tak berbeda jauh dengan Suyong. Dia mengajak ayahnya Nami untuk berdoa sepanjang hari agar diberi kekuatan menerima cobaan hidup. Namun yang terjadi justru ayahnya bunuh diri dan Atsuko pergi meninggalkannya. Dari hal tersebut, Nami meyakini bahwa orang-orang religius itu hanya racun baginya dan sebagai penghalang dirinya untuk menikmati hidup. Dengan amarah, Nami pun segera mendatangi pria setengah gila yang berada di taman. Dia meminta bantuan pria ini untuk membunuh Suyong dan rekannya. Pria stres ini bernafsu kepada Nami dengan meremasnya. Melihat hal itu, Nami pun berjanji akan memuaskannya jika dia berhasil menyingkirkan wanita gereja tersebut. Kembali ke rumah Xiaomi, ternyata dirinya yang sudah berdamai dengan anaknya menyadari kekeliruannya selama ini. Dia pun mengundang Kiano dan keluarganya untuk datang makan malam. Xiaomi juga mengundang Suyong dan Yanagi untuk kumpul bersama. Mereka pun saling berkenalan. Kiano terlihat bahagia karena Suyong telah berhasil membuat hubungannya dan ayahnya kembali membaik. Usahanya untuk mengajak Xiaomi mendekatkan diri kepada Tuhan ternyata berbuah manis. Hidup mereka pun damai dan terlihat Xiaomi sangat menyayangi cucunya. Setelah acara selesai, Suyong dan Yanagi pun beranjak pulang. Namun tak disangka ternyata Nami tiba-tiba muncul di parkiran tersebut dan coba menghalangi keduanya. Dan tak butuh waktu lama, pria stres itu menghabisi nyawa Yanagi dengan sadis, yang membuat Suyong menjerit ketakutan. Yanagi pun mati di tempat.
Sementara Nami masuk dalam mobil dan coba menakuti Suyong dengan memukul tangannya dengan palu. Wanita ini menjerit histeris dan tak mengerti mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Lalu Nami bertanya kepada Suyong apakah dia takut mati. Spontan wanita ini pun menjawab dengan ayat-ayat Alkitab yang membuat Nami terdiam dan ketakutan. Dia pun kembali teringat masa lalunya saat ditinggalkan oleh Atsuko sejak kematian ayahnya. Dia sangat membenci wanita itu karena dia menganggap kehadirannya menyebabkan ayahnya tiada. Beberapa hari kemudian, polisi pun datang menanyakan keberadaan Suyong dan Yanagi yang dinyatakan hilang. Xiaomi cukup kaget mendengarnya, namun dia sama sekali tak tahu soal itu. Lalu tak lama, Nami pun mulai meneror Xiaomi. Kakek tua tersebut mereka ikat di sebuah kursi dan Nami membacakan ayat-ayat Alkitab kepadanya dan menyatakan bahwa itu semua tidaklah benar. Isinya hanya halusinasi belaka. Lalu dia meminumkan paksa ke Xiaomi obat kuat yang didapatnya dari rumah kakek tua yang mati di awal film. Dia bermaksud agar Xiaomi tetap seperti pertama dia lihat dan jangan terpengaruh oleh ajaran Alkitab tersebut. Lalu wanita ini pun memutarkan film dewasa kepada Xiaomi. Tingkah Nami terlihat semakin gila dan di luar nalar. Hanya karena ingin memenuhi hasratnya, dia memperlakukan Xiaomi seperti itu. Seketika saat Nami sedang makan, muncullah asistennya menagih janji Nami untuk memuaskan nafsunya. Tapi wanita ini sama sekali tak mau bercinta dengannya, hingga dengan nekat dia pun membantai pria setengah gila yang satu ini. Lalu dengan wajahnya yang masih terkena percikan darah, dia pun mendatangi Xiaomi dan mengajaknya untuk bercinta. Kakek tua ini tak bisa menolaknya. Tangannya terikat dan dia terpaksa melakukannya. Nami benar-benar seperti kerasukan setan dengan nafsu yang tak terkendali. Perbuatannya sudah melebihi batas. Dia ingin kakek tua ini jadi miliknya sepenuhnya tanpa ada satupun penghalang di antara mereka berdua. Keesokannya, Keanu pun datang berkunjung. Seketika Nami pun menghalanginya masuk dengan beralasan bahwa dia adalah orang gereja yang menggantikan Suyong. Dia meminta agar Keanu jangan mengganggu Xiaomi karena beliau sedang beristirahat. Mendengar itu Keanu tak curiga dan beranjak pergi. Namun karena dia mendengar suara jeritan dari dalam, Keanu pun merasakan ada yang tak beres dan memaksa masuk, hingga Nami pun terpaksa menghabisinya saat itu juga. Setelah membunuh Keanu, dengan tenang Nami pun berniat untuk belanja bahan-bahan masakan ke minimarket dan memasak untuk Xiaomi. Kesempatan itu digunakan kakek tua ini untuk kabur. Dia berusaha melepaskan ikatan tangannya. Lalu dia pun berjanji akan membunuh Nami karena telah merenggut nyawa anaknya. Hingga saat Nami kembali, tanpa sengaja kakaknya menghampirinya dan menanyakan apa yang dia lakukan. Nami hanya terdiam dan tak menjawab apapun. Lalu dia pun bergegas untuk masuk ke rumah Xiaomi yang disusul kakaknya. Xiaomi pun segera menyerangnya dari dalam yang menyebabkan kakaknya ini tertusuk senjatanya. Perkelahian pun terjadi antara keduanya. Xiaomi berusaha membunuhnya, namun wanita ini coba menaburkan garam ke mukanya yang membuat kakek tua ini kewalahan. Lalu dia segera melarikan diri yang dikejar oleh Xiaomi. Dia pun memancing Xiaomi ke taman kota dan dengan sigap coba melukai kakek tua ini dari belakang. Hal itu membuatnya jatuh tersungkur. Lalu Nami memasrahkan diri agar dibunuh oleh Xiaomi dan menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat seperti ini, yang dimana hari-harinya diisi dengan melihat Xiaomi di siaran TV, dan dia menganggap Xiaomi lah teman sejati dalam hidupnya.
では早速さあ皆さんとご一緒にお値段を。 Dan ternyata Suyong tidak dibunuh oleh Nami. Dia hanya disekap dalam mobil dan segera diselamatkan. Akhirnya, wanita muda ini pun mati dengan lega setelah berperang melawan kesendirian dan kesepian yang menghantui dalam hidupnya. Film pun selesai.